Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Ibu harap semua kabar anak-anak ibu selalu sehat-sehat selalu ya. Nah, dimana kali ini pada pertemuan ini kita kembali yang namanya membahas mengenai bab 3. Namun di bab 3 ini kita hanya membahas mengenai pasar bebas, di mana sebelumnya kita sudah membahas mengenai pusat-pusat pengembangan ekonomi kreatif. Sekarang topik kita yaitu pasar bebas. Nah, ketika kalian pertama kali mendengarkan kata-kata daripada pasar bebas, apa yang terdapat di dalam benak kalian? Pasar bebas berarti pasar yang menjual belikan hasil produksinya secara bebas. Itu dulu pengertian sementara dari pasar bebas. Nah, sebelum ke pengertian itu, kita akan memasuki dulu yang namanya pertama kali yaitu mengenai tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Di mana tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu memiliki dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu memahami pengertian daripada pasar bebas. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi organisasi atau badan pengolah pasar bebas yang ada di dunia. Nah, secara umum, pasar bisa diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan yang namanya transaksi. Tetapi di dalam sebuah ilmu ekonomi, pasar adalah sarana bertemunya permintaan dan penawaran yang diartikan secara tidak meluas atau penjual dan pembeli tidak selalu harus bertemu. Di mana pasar ini terdiri atas dua pasar, yaitu yang pertama pasar tradisional dan pasar modern. Tetapi pada kali ini ada juga yang istilahnya disebut dengan pasar bebas. Nah, itulah topik yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, silahkan untuk itu. Nah, apa itu mengenai pasar bebas? Pasar bebas adalah atau disebut juga dengan pasar internasional atau perdagangan bebas, di mana itu ini merupakan kebijakan pemerintah tidak melakukan yang namanya diskriminasi terhadap barang impor ataupun ekspor terhadap suatu barang. Ingat, impor itu adalah kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri atau membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri. Sedangkan ekspor adalah kebalikan daripada impor, yaitu kegiatan untuk mengirimkan barang dari dalam negeri ke luar negeri. Nah, untuk itu perdagangan bebas ini bisa dikatakan atau bisa dinamakan pada umumnya sebagai perdagangan bebas, atau ini merupakan promosi suatu barang. Di mana promosi suatu barang ini yang itu tujuannya itu ada beberapa tujuan. Tujuan yang pertama yaitu perdagangan tanpa pajak terhadap tarif masuk atau hambatan perdagangan lainnya. Yang kedua, perdagangan jasa tanpa adanya pajak atau hambatan perdagangan lainnya. Yang ketiga, akses ke pasar yang tidak teratur. Yang keempat, akses informasi pasar yang tidak diatur. Yang kelima, perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya. Itu tarif atau cara untuk mempromosikan suatu barang. Nah, ada banyak lagi yang terdapat di dalam suatu organisasi. Katanya ini adalah sebagai organisasi yang terdapat di dalam pasar bebas. Nah, itu. Oke. Kita bisa melihat organisasi yang terdapat di dalam pasar bebas yang ada di Asia, bahkan yang ada di dunia, atau lebih kita kenal juga sebagai sebutan pasar bersama. Di mana pasar itu yang akan kita bahas pada pagi hari ini ada 5, yaitu yang pertama masyarakat
Masyarakat Ekonomi ASEAN atau disebut dengan MEA. Yang kedua, ASEAN Free Trade Asia Area atau AFTA. Yang ketiga, Asia Pasifik Ekonomi Kooperatif atau APEC. Yang keempat, Lini Eropa. Dan yang kelima adalah World Trade Organization atau WTO. Nah, ini adalah pasar bersama yang dilakukan oleh beberapa negara tergantung dengan masing-masingnya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN, di mana untuk latar belakang ini dibentuk berdasarkan yang namanya ekonomi atau ASEAN ini, atau bisa disebut dengan singkatnya dengan interaksi ekonomi ASEAN, yang artinya semua negara yang berada di kawasan Asia Tenggara menerapkan sistem perdagangan bebas, di mana daripada sistem perdagangan bebas ini memiliki misi daripada ASEAN, yaitu misinya yang pertama, menjadikan perekonomian di ASEAN menjadi lebih baik serta mampu berdaya saing dengan negara-negara yang perekonomiannya lebih maju dibandingkan dengan kondisi-kondisi yang ada di negara ASEAN pada saat ini. Jadi, ada 4 tujuan didirikannya MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Apa saja tujuan didirikannya MEA? Nah, kita akan membahas tujuan yang pertama didirikannya MEA, yaitu di mana Masyarakat Ekonomi ASEAN akan dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi merata dengan memprioritaskan pada usaha kecil. Yang kedua, Masyarakat Ekonomi ASEAN MEA akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi yang memerlukan suatu kebijakan yang meliputi komparatif policy, intellectual property, customer protection, action, dan e-commerce. Dengan demikian dapatlah yang namanya tercipta iklim persaingan yang adil. Nah, tujuan ketiga daripada MEA yaitu sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi internasional dengan elemen aliran bebas jasa dan barang investasi, tenaga kerja terdidik, dan aliran modal yang lebih bebas. Yang keempat, MEA diintegrasi secara penuh terhadap perekonomian global dengan membangun sebuah sistem untuk meningkatkan koordinasi terhadap negara-negara anggota. Nah, yang pertama tadi kita sudah membahas tentang MEA. Ada baiknya yang kedua kita akan membahas mengenai yang namanya ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Nah, kemudian di AFTA ini, jadi AFTA merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas, perdagangan bebas dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi di kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi di dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya. Itulah mengenai yang namanya AFTA, sejarah yang namanya berdirinya AFTA. Nah, ada beberapa tujuan. Seperti tadi MEA memiliki yang namanya 4 tujuan. AFTA juga memiliki tujuan, di mana tujuan daripada AFTA ada 3. Yang pertama, menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN menjadi daya saing yang kuat di pasar modal, pasar global.
Yang kedua itu menarik banyak banyak produsen direct investment. Yang ketiga itu meningkatkan perdagangan antar agama, meningkatkan perdagangan antar negara yang ada di kawasan-kawasan anggota-anggota ASEAN. Di mana anggota ASEAN ini sudah kita bahas ya nak ya, ketika kalian mempelajari yang namanya di kelas 8 negara-negara dalam kawasan ASEAN. Ada 11, di mana yang pertama yang baru bergabung yaitu Nusa Tenggara Timur. Nah, yang ketiga yang akan kita bahas adalah APEC. APEC atau Asia Pasifik Ekonomi Komparatif, di mana perubahan ini dilihat daripada APEC, Uni Soviet serta yang namanya Eropa Timur merupakan yang namanya salah satu latar belakang berdirinya APEC. Tentunya Uni Soviet dengan sistem ekonomi tertutup secara bertahap diikuti oleh negara Eropa Timur yang berubah menjadi di sistem ekonomi liberal dan bebas. Kemudian setelah itu muncullah kesadaran bahwa pada dasarnya setiap negara ini saling membutuhkan. Pada saat itulah sedang berlangsung perundingan di Uruguay yang melatar belakangi terbentuknya WTO, di mana karena kekhawatiran inilah kekhawatiran akibat kegagalan tersebut kemudian terbentuklah organisasi yang disebut dengan APEC. Itulah sejarah terbentuknya APEC. Nah, organisasi APEC ini diperkakas oleh Perdana Menteri Australia yaitu Bob Hawke ketika berpidato di Swell pada tahun 1989. Lalu apa sih tujuan dari dibentuknya APEC? Ternyata APEC juga memiliki tujuan sama dengan AFTA dan MEA. Nah, di APEC ini tujuan daripada APEC ini yang pertama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik dan meningkatkan ekonomi dan juga meningkatkan yang namanya volume perdagangan dan investasi. Yang kedua, memperjuangkan kepentingan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Yang ketiga, sebagai tempat usaha negara maju untuk membantu negara yang berkembang. Nah, yang keempat, tujuan daripada APEC ini yaitu meningkatkan perdagangan dan investasi antar anggota. Yang kelima yaitu menjalankan kebijakan ekonomi secara sehat dengan tingkat inflasi rendah. Yang keenam yaitu mengurangi dan mengatasi sengketa ekonomi di dalam perdagangan. Itulah tujuan daripada APEC. Nah, yang berikutnya yang akan kita bahas yang keempat yaitu Uni Eropa atau Masyarakat Ekonomi Eropa atau kita singkat dengan MEE. Sejak berakhirnya yang namanya Perang Dunia Kedua, Eropa mengalami yang namanya kemiskinan dan perpecahan. Usaha untuk mempersatukan Eropa telah dilakukan, namun keberhasilannya bergantung pada dua negara, yaitu Perancis dan Jerman. Di mana pada tahun 1950 Menteri Luar Negeri Perancis yaitu Maurice Cuman berkeinginan untuk menyatukan produksi baja dan batu bara yang ada di Perancis dan Jerman dalam wajah kerjasama yang terbuka untuk negara-negara baru.
seperti Perancis dan Jerman. Di mana juga Eropa lainnya sekaligus mengurangi yang namanya kemungkinan terjadinya lagi kembali perang seperti Perang Kedua. Jadi keinginan itu terwujudlah dengan ditandatangani dengan perjanjian pasar bersama batu bara dan baja Eropa oleh 6 negara, yaitu Perancis, Jerman Barat, Belanda, Belgia, Luxembourg, dan Italia. Jadi melalui perjanjian ini, kedua belah pihak negara anggota daripada masyarakat Eropa dipersatukanlah dengan mekanisme kesatuan Eropa dengan pelaksanaan secara bertahap. Kemudian di tahun 2004 keanggotaan Uni Eropa ini berjumlah yang namanya 25 negara. Itulah di tahun 2004 jumlah daripada Uni Eropa ini, di mana Uni Eropa atau MEE ini juga memiliki tujuan, yaitu yang pertama tujuannya sebagai integrasi ekonomi dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan kerja. Yang kedua, memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antar negara-negara yang terdapat di dalam anggota ASEAN. Yang ketiga, menghapus semua rintangan yang menghambat terjadinya perdagangan internasional. Yang keempat, yaitu meluaskan hubungan dengan negara-negara yang lain anggota MNE atau Masyarakat Ekonomi Eropa. Nah, yang kelima atau yang terakhir yang akan kita bahas yaitu mengenai yang namanya WTO atau World Trade Organization, di mana WTO ini adalah sebagai sebuah organisasi perdagangan dunia yang merupakan satu-satunya badan internasional yang mengatur masalah perdagangan antar negara. Jadi, organisasi ini dibentuk pada tanggal 1 Januari 1955 untuk menggantikan yang namanya GATT. Terus WTO ini juga terbentuk setelah dilakukannya perundingan putaran irrigation yang mencakup semua bidang perdagangan. Para pesertanya setuju suatu pajak pemotong atas bea masuk terhadap produk-produk tropis dari negara-negara berkembang, menyelesaikan yang namanya sengketa, dan menyepakati agar para anggota memberikan yang namanya laporan reguler mengenai kebijakan perdagangan. Lalu tapi sebelumnya itu WTO ini memiliki 150 negara dan 117 negara diantaranya adalah negara-negara berkembang. Untuk itu WTO juga memiliki yang namanya tujuan. Tujuan yang pertama WTO yaitu meningkatkan kesejahteraan negara-negara anggota melalui perdagangan bebas. Yang kedua, membantu produsen barang dan jasa serta
eksportir dan importir dalam kegiatan perdagangan bebas. Yang ketiga, mendorong lebih terbukanya perdagangan dunia. Yang keempat, menciptakan rangkaian aturan dan prinsip guna mengatur perdagangan internasional. Yang kelima, menyusun kewajiban anggotanya untuk menjamin berjalannya sistem internasional non-diskriminatif atau tidak ada perbandingannya, semua rata. Nah, yang keenam itu menyediakan forum untuk membicarakan isu-isu perdagangan internasional. Dan yang terakhir yaitu menyediakan mekanisme penyelesaian perdagangan internasional. Nah, demikianlah materi kita mengenai yang namanya perdagangan bebas atau pasar bebas. Ibu harap anak-anak ibu semuanya dapat mengerti dan dapat memahami mengenai pasar bebas dan dapat yang namanya mengaplikasikannya untuk di kemudian hari. Shalom, selamat pagi, tetap semangat belajar ya nak.